Halo Sobat PKH, tahukah kamu tentang kerupuk Ayuning? Ya, kerupuk Ayuning. Kerupuk Ayuning ada 3 macam, kerupuk telur asin, kerupuk bawang, dan kerupuk seblak kering. Kerupuk Ayuning merupakan produk dari KPM Graduasi PKH Desa Ulahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Mari kita simak wawancaranya berikut ini. Nama saya Yudianingrum, saya berasal dari Dusun Buntrak, RT 4 RW 2, Kelurahan Lahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Saya menjadi anggota PKH dari tahun 2014 hingga tahun 2020. Alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai produk sendiri. Produknya kerupuk telur asin, kerupuk bawang, dan kerupuk seblak kering dengan branding Ayuning. Awal saya membuat kerupuk itu karena saya mengikuti FDS, dan di FDS tersebut ada materi tentang ekonomi. Pendamping PKH menyarankan kita untuk lebih produktif, untuk belajar berwirausaha. Dari situ saya pulang, saya belajar membuat kerupuk dari internet. Setelah saya belajar, saya sudah menjadi kerupuk. Pada saat pendamping PKH main ke rumah saya menyuguhkan kerupuk tersebut untuk mencicipi. Dan pendamping mencicipi itu katanya rasanya enak nih, bisa dikembangkan. Nah, setelah mendapat respon positif dari pendamping, saya mengembangkan usaha tersebut. Awalnya saya tidak punya modal. Modalnya saya dikasih pinjam oleh pendamping PKH, dan setiap saya mendapatkan bantuan PKH, sebagian saya pakai untuk bayar sekolah anak, dan sebagiannya lagi saya untuk menambah modal di usaha saya. Awalnya saya berkelompok, pendamping membuat suatu kelompok usaha bersama. Setelah 1 tahun berjalan, ternyata saya sudah bisa mandiri nih. Saya bisa memproduksi sendiri. Akhirnya saya mengeluarkan diri dari kelompok dan saya membuat kerupuk sendiri di rumah. Pertama kali saya keluar dari kelompok, pasti banyak banget kesulitannya. Saya nggak punya alat. Saya harus memproduksi kerupuk tapi menggunakan alat-alat yang ada di rumah, alat-alat sendiri. Saya juga nggak bisa pemasaran. Saya mau buang kemana nih, saya mau pasarkan kemana nih kerupuk-kerupuk saya ini. Dan saya juga terkendala dari modal karena saya sudah sendiri, jadi saya berusaha untuk mencari modal sendiri. Dari kesulitan-kesulitan tersebut, saya berpikir, saya harus keluar nih dari sini, biar kerupuk saya lebih maju. Saya keluar dari daerah saya sendiri, saya bertemu dengan teman-teman baru, saya ketemu dengan komunitas UMKM, dan dari komunitas UMKM tersebut, saya juga berkenalan dengan dinas-dinas, terutama dinas koperasi dan UMKM. Dari perkenalan itu, dari pihak itulah awal saya mempunyai ide untuk membuat kerupuk telur asin. Karena awal saya keluar dari kelompok masih memproduksi kerupuk bawang, dari pertemuan saya dengan dinas itulah saya dikasih tantangan dari dinas. Kamu mampu membuat apa nih dari ikonnya Brebes? Ikonnya Brebes kan bawang merah sama telur asin. Dari tantangan tersebut saya pulang. Karena saya mampu membuat kerupuk, saya mengaplikasikan telur asin dan bawang merah tersebut menjadi sebuah kerupuk. Dan jadilah kerupuk bawang dan kerupuk telur asin dengan branding Ayuning. Setelah saya menerima tantangan tersebut dari dinas koperasi melihat kemampuan saya. Dari situ, dari dinas langsung memberikan pelatihan-pelatihan untuk menunjang usaha saya, seperti pelatihan
kemasan, pelatihan memanage usaha, pelatihan cara menjual di online, terus pelatihan video produk, foto produk, biar foto produknya kita itu tampil cantik di media sosial gitu. Intinya dalam usaha itu jangan mudah menyerah. Apa yang ada di diri kita, potensi apa sih yang kita punya, kita gali, kita tekuni, insya Allah itu akan jadi. Dan jangan lupa selalu berpositif thinking, karena apapun hasil yang kita dapat hari ini adalah hasil pemikiran kita. Satu lagi pesan, jangan lupa bersedekah. Dan sekarang yang memproduksi kerupuk telur asin di Brebes itu sudah menjamur banget, sudah banyak banget yang memproduksi kerupuk telur asin. Saya mensiasati lagi, saya harus berinovasi lagi. Bagaimana caranya supaya mereka mengenali, wah ini kerupuknya Ayuning nih gitu. Saya berinovasi. Kalau di Brebes itu kan kebanyakan kerupuk telur asin bentuknya gede-gede. Kalau punyanya Ayuning, ciri khasnya adalah sekali makan bisa langsung menikmati putih dan kuning telurnya. Sekali hap bisa langsung menikmati keduanya gitu. Bentuknya unik, mungil, nggak ada di Brebes, belum ada. Yang ada hanya Ayuning. Di sini masih tertera Kubu Buntrak karena awalnya dari kelompok usaha bersama. Meskipun saya sudah mandiri, saya sudah bisa sendiri, tapi saya masih pengen menggunakan nama ini. Selain di legalitas nama pemilik Kubu Buntrak adalah Yudianingrum, saya juga ingin mengenang bahwa Ayuning berasal dari sini, dari Kubu Buntrak. Ini nama pemberian dari pendamping PKH saya. Biar ini akan selalu melekat sampai kapanpun. Semoga suatu saat nanti saya sudah bisa sukses, saya akan tetap menggunakan nama ini, Kubu Buntrak. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu setelah sekian lama, yang berawal dari nol, nggak punya alat, nggak punya karyawan, kerja sendiri, apa sendiri, sekarang omset saya sudah tembus di angka 30 juta per bulan. Dan alhamdulillah, yang tadinya semua saya kerjakan sendiri, mobat mabit sendiri, ngalor ngidul sendiri, sekarang alhamdulillah saya sudah punya 4 orang karyawan. Target pemasaran saya untuk selanjutnya, saya berharap, saya kepengen bahwa kerupuk telur asin dan kerupuk bawang Ayuning tidak hanya dikenal di warga Brebes saja, tapi di luar kota Brebes, di luar Pulau Jawa, dan syukur-syukur bisa sampai tembus ekspor. Alhamdulillah, melalui pemasaran online yang saya dapatkan dari fasilitasi dinas, sekarang kerupuk telur asin Ayuning sudah mempunyai reseller-reseller di berbagai macam kota dan pulau, dari Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Bekasi, Cirebon, dan yang paling jauh Pekanbaru dan Palembang. Dan alhamdulillah juga sudah beredar banyak di Hong Kong. Itu yang bawa teman sendiri sebenarnya, tapi di sana alhamdulillah ternyata banyak yang suka. Pesan-pesan saya untuk teman-teman yang masih menjadi anggota PKH, yang belum punya usaha, gali terus potensi yang ada di diri kita. Apa sih kemampuan kita? Gali terus, tekuni kalau kita sudah punya usaha. Jangan ketergantungan sama bantuan. Kalau bisa, kita yang membantu, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Mandiri, berwirausaha, dan selalu berpositif thinking. Dan yang terakhir, jangan lupa bersedekah. Sedekah itu tidak perlu dengan materi kok. Bersedekah bisa juga dengan ilmu, bersedekah waktu. Yang penting kita mau berbagi. Semakin kita berbagi, semakin banyak rezeki yang dipersiapkan Allah untuk kita. Alhamdulillah, dulu waktu saya masih menjadi anggota PKH, perekonomian masih pas-pasan banget. Usaha hari ini untuk makan besok, usaha besok untuk makan lusa.
Tapi alhamdulillah setelah saya mempunyai usaha sendiri, saya sudah bisa untuk makan, saya sudah bisa untuk bayar anak-anak sekolah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Awal-awalnya saya hanya iklan di Facebook dan di WhatsApp, dan yang beli juga teman-teman sendiri karena masih susah banget, belum tahu harus memasarkan kemana, jadi hanya melalui iklan di WhatsApp dan Facebook, dan nawar-nawarin di tetangga sekitar aja. Kalau sekarang sudah di marketplace, sudah punya toko online, di IG, di YouTube, di Google Bisnis, yang semuanya yang tentang internet, insya Allah saya ada. Karena sekarang saya sudah punya usaha sendiri dan saya merasa sudah cukup mampu, saya mengundurkan diri dari PKH. Terima kasih atas bantuannya, dan semoga bantuan tersebut bisa dialihkan lagi kepada yang lebih membutuhkan. Bagaimana Sobat PKH? Mau tahukah kamu tentang cara pembuatan kerupuk ayuning? Kalau ya, mari kita simak cara pembuatan kerupuk ayuning berikut ini. Proses pembuatan kerupuk telur asin. Pertama, campurkan air dengan adonan. Setelah itu, masukkan bumbu-bumbu seperti bawang putih, daun bawang, ketumbar, dan garam. Waktu terang bulan, udara bersinar terang, teranglah sekali di kotalah Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan tenang. Lalu kita aduk tepung itu dengan bumbu, campurkan dengan putih telur asin. Taksi kita bersorak bersama, taksi Tanjung Perak tepi laut, dan yang satunya dicampur dengan kuning telur asin. Ikut bawa gitar, rotong piul, jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak tepi laut. Waktu terang bulan, udara bersinar terang, teranglah sekali di kotalah Surabaya. Belum berapa lama saya duduk. Setelah diaduk lagi menjadi 2 adonan, kita bentuk 2 adonan tersebut supaya kuning telurnya ada di tengah. Panggil satu taksi, kita bersorak bersama, taksi Tanjung Perak tepi laut. Setelah dibentuk, lalu kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Tanjung Perak tepi laut, yo. Kita jemur, kurang lebih penjemuran kalau panas maksimal bisa sehari, tapi kalau panasnya nggak maksimal 2 hari baru kering. Setelah itu baru bisa digoreng. Usaha kerupuk ayuning tak lepas dari bimbingan pendamping PKH dalam program FDS. Semoga dengan ini akan lebih banyak KPPK yang mengikuti jejak Ibu Yudianingrum. Salam PKH.